Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, menilai di era digital saat ini perlu ada kesadaran publik terhadap kekerasan seksual yang dibangun melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Willy Aditya mengungkapkan, di era digital kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik saja, namun juga bisa terjadi melalui platform media sosial. Kekerasan seksual melalui media sosial dapat termuat dalam konten yang diunggah di media sosial ataupun komentar-komentar yang dilontarkan oleh para penggunanya. Bagaimana anak-anak yang belum itu cukup umurnya, itu lalu kemudian adab yang paling penting. Jangan kemudian hanya membuat meme yang seolah-olah lucu gitu, yang seolah-olah asik gitu. Tapi nilainya jadi ditabrak ya. Hal seperti ini tentu kita membutuhkan literasi ya. Willy Aditya menambahkan, angka kasus kekerasan seksual saat ini sudah mengkhawatirkan. Di sisi lain, pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masih menemui pro kontra. Tipologi-tipologi kekerasan seksual itu yang benar-benar jangan kemudian itu menjadi sumir dan multitafsir ya. Kategorinya detail gitu. Jadi kita tidak lagi masuk ke ruang abu-abu yang multitafsir. Berdasarkan pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, tahun ini hingga 3 Juni 2021, terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut, angka kekerasan seksual masih mendominasi. Alfat dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan penguatan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan BNPT di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan BNPT perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar lembaga tersebut bisa melakukan tugasnya dengan baik, khususnya terkait pencegahan penanggulangan terorisme yang mengatasnamakan agama. Namun memang kita menyadari bahwa BNPT itu tidak ada diberikan kekuatan kepada dia secara undang-undang untuk melakukan penindakan, untuk melakukan gerakan di lapangan, menindak langsung dalam rangka mengurangi terjadinya tindakan-tindakan masyarakat yang berpikir mau menjadi bagian daripada teroris itu. Terkait mekanisme pencegahan terorisme di Indonesia, Supriyansa meminta seluruh elemen bangsa memberi dukungan terhadap BNPT, mengingat tugas BNPT mencegah terorisme di Indonesia dapat berhasil dengan dukungan stakeholders yang ada, khususnya para ulama dan tokoh agama di masyarakat. Maka BNPT harus menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah itu, melakukan pengajian, melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa tindakan bunuh diri, tindakan bagian daripada kegiatan-kegiatan teroris ini sangat berbahaya bagi dirinya, berbahaya bagi kepada keluarganya dan kelangsungan keluarganya mereka di hari esok. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro, meminta pemerintah daerah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warganya di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, Agung mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas menegakkan aturan demi menurunkan laju penularan COVID-19. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro, prihatin atas naiknya angka penularan COVID-19 akibat masyarakat abai dan lalai menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah daerah diminta lebih tegas menegakkan aturan selama masa PPKM darurat serta memaksimalkan kinerja dan anggarannya dalam mengatasi masa krisis di daerahnya. Kesehatan masyarakat itu di atas segalanya. Maka pemerintah untuk tidak jemu-jemunya mengedukasi seluruh bupati wali kota dan gubernur agar benar-benar memaksimalkan peran politikal anggarannya di tingkat daerah, peran untuk mengedukasi masyarakat,
Agung menegaskan kebijakan dan instruksi Presiden sudah jelas agar pemerintah daerah bisa merelokasikan anggaran daerah untuk mempercepat penanganan COVID-19. Untuk itu, Agung meminta kepala daerah lebih peka dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan tunai dan sembako bagi warga di sektor informal yang terdampak paling berat akibat pandemi COVID-19. Kesehatan masyarakat ini adalah hukum tertinggi. Sikap mengatasi persoalan pandemi ini lebih dikedepankan. Sekarang ini skala prioritasnya adalah bagaimana ekonomi pulih, kemudian kesehatan masyarakat teratasi. Amita dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Balik DPR RI setujui pembentukan 3 RUU Pengadilan Tinggi setelah jeda berikut ini. Badan Legislasi DPR RI menyetujui penyusunan 3 rancangan undang-undang terkait pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara di beberapa provinsi. Urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ari Egahni Ben Bahat mengatakan untuk menjamin terwujudnya keadilan, maka perlu peningkatan aspek pelayanan hukum untuk memperoleh akses peradilan yang adil, cepat, dan berbiaya murah. Kita sudah bersyukur ya bahwa Pengadilan Tinggi Agama di provinsi yang belum memiliki sudah dibentuk. Kemudian Pengadilan Tinggi memang di provinsi baru dibentuk. Nah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan keterbatasan yang ada baru dibentuk khusus untuk Sulawesi sendiri, Sumatera tersendiri, kemudian juga Kalimantan tersendiri. Anggota Badan Legislasi Adang Darajatun mengatakan hal penting dari ketiga rancangan undang-undang tersebut adalah proses peralihan perkara sehingga prosesnya harus berjalan baik dan tidak merugikan masyarakat. Di masing-masing provinsi, tapi bahwa pada hari ini kita sudah menentukan beberapa pengadilan tinggi agama dan petun di beberapa daerah, dan ini merupakan suatu langkah yang sangat baik untuk DPR dan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Hutan dan lingkungan hidup yang menjadi tempat masyarakat adat hidup banyak dirusak oleh korporasi demi meraup keuntungan. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah tegas melawan korporasi perusak hutan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Yohanis Franciscus Lema menyebutkan perusakan dan perambahan hutan hanya untuk memperkaya korporasi. Korporasi tidak hanya merusak hutan dan lingkungan hidup, tetapi juga merampas hak hidup masyarakat adat. Menurut saya, perusakan dan perambahan yang mayoritas diperuntukkan bagi kebun sawit, bagi kehutanan dan pertambangan ini, bukan dan tidak lain hanya untuk memperkaya korporasi. Dan untuk tujuan perkaya korporasi itu, lingkungan hidup, hutan, masyarakat adat boleh diinjak-injak. Itu faktanya. Lebih lanjut, Yohanis menyebutkan negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya hadir melindungi masyarakat adat, bukan malah memberikan karpet merah pada korporasi perusak hutan. Negara sebagai regulator diminta lebih serius menindak para pelaku perusak hutan dan lingkungan hidup, karena perusakan menyangkut sumber daya alam Indonesia dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Tampak negara yang harusnya sebagai regulator, sebagai pelindung, itu tunduk tak berdaya, bahkan memberikan karpet merah kepada korporasi ini yang bertindak seperti predator yang merusak hutan dan lingkungan hidup. Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan.
DPR berjanji akan membahas rancangan undang-undang landas kontinen dengan cermat dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Ditemui usai memimpin rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI, Maman Abdurrahman mengatakan fokus utama yang akan diakomodasi oleh rancangan undang-undang ini adalah soal kedaulatan, mengingat di era modern saat ini kedaulatan utama perlu tetap dijaga di tengah persaingan global. Salah satunya adalah isu peta teritorial wilayah, kedaulatan negara, serta berserta dengan isi-isi kandungan di dalamnya. Kita bersepakat, kita akan mendorong percepatan pembahasan ini, tetapi tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan kita. Artinya apa konsekuensinya? Berarti kita harus melibatkan semua pihak. Terkait persoalan kedaulatan negara di wilayah perbatasan, seperti di Laut Cina Selatan, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Maman Abdurrahman berharap Undang-Undang Landas Kontinen bisa menjadi pendorong untuk penyelesaian konflik atau sengketa di wilayah perbatasan Indonesia. Dinamika dan tarik-menarik perbatasan di Laut Cina Selatan, tentunya ini akan masuk dalam agenda pembahasan kita. Harapan kita bahwa dalam undang-undang ini juga nanti bisa ikut menjadi pendorong lah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan di beberapa wilayah-wilayah perbatasan kita. Mungkin salah satunya itu Laut Cina Selatan ini. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 5 DPR RI mendorong realisasi anggaran Kementerian PUPR di tahun 2021 memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan tanpa mengesampingkan aspek sosial. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Al-Qadri mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian PUPR khususnya Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Marga. Selain itu, realisasi anggaran Kementerian PUPR mampu memberikan multiplier effect karena berkontribusi bagi pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian dengan menyerap tenaga kerja serta memperlancar arus transportasi. Ada cuma sebagian kecil yang belum melakukan pelelangan, ya mudah-mudahan pada saatnya nanti pada pencapaian akhir itu bisa sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan menilai realisasi keuangan dan pembangunan fisik di beberapa ditjen Kementerian PUPR masih rendah. Bahkan terdapat deviasi antara keuangan dengan realisasi fisik. Di sisi lain, pengurangan pagu indikatif Kementerian PUPR di tahun 2022 perlu dipertimbangkan secara matang dengan melihat program skala prioritas dan dampak terhadap pemulihan ekonomi. Saya pikir itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah saat ini untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Makanya kita bilang kenapa ada kemudian realisasinya rendah, ada deviasi juga. Di tahun 2021, pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp134,89 triliun. Helmi dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Melalui revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati secara lestari, seimbang, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Hermanto mengakui saat ini telah terjadi kerusakan berat terhadap ekosistem lingkungan hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Konservasi SDA harus dilindungi dengan ketat untuk menjaga kelestarian hutan dan kehidupan masa depan bangsa. Hutan itu sudah mengalami penyusutan. Ini adalah berakibat pada berkurangnya habitat aneka ragam hewan hayati yang ada di situ. Nah, kalau habitatnya berkurang, berarti ini kan berdampak kepada
semua makhluk hidup yang ada di hutan itu. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mendorong percepatan revisi Undang-Undang tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya, khususnya sanksi tegas bagi para pelaku kerusakan hutan. Seluruh lapisan masyarakat diminta ikut bertanggung jawab menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati, sehingga SDA Indonesia tetap bisa dinikmati dan digunakan generasi yang akan datang. Ya, jadi kita ingin lebih pada menekankan akibat defisitnya sumber daya alam untuk menjamin kelangsungan hidup. Nah, kita ingin harus melindungi ini semuanya nih, ya. Supaya aneka ragam hayati itu tumbuh berkembang untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Revisi Undang-Undang SDA Hayati dan Ekosistemnya merupakan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Hilman dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.